Terima kasih RPC. Shalom semuanya. Kita ada di dalam bulan yang baru, tema baru, Fruitful Disciples. Dengan cepat kita buka Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Habis itu Mulmet siapkan Matius 12:33 nanti habis ini. Baca lantang keras mantap 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu Matius 12 ayat 33. 1, 2, 3. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, sebab dari pohon itu dikenal. Matius 7:16. Kita borong di depan. Matius 7:16. 1, 2, 3. Dari buahnya lah kamu akan. Dapatkah orang memetik buah anggur dari atau buah ara dari rumput duri? Mengerti belum mengerti katakan amin. Yang percaya ini firman Tuhan katakan amin. Yang tidak hanya dengar mau lakukan firman katakan amin. Amin. Ya. Jadi kita harus berpikir taktis umat Tuhan. Apa yang ditinggalkan Tuhan Yesus pada waktu Tuhan naik ke sorga duduk sebelah kanan Allah Bapa di Bukit Zaitun saat itu. Karena setiap daripada agama itu umat Tuhan mempunyai ciri khas, value, prinsip masing-masing. Ya. Lalu apa? Karena saya bisa sekarang semua live ya, nggak bisa sembarangan. Saya bisa sampaikan beberapa asal mulanya dan itu ya nggak sesulit kekristenan. Kekristenan berkembang di bawah benar-benar penganiayaan, di tengah-tengah keadaan yang nggak gampang, ya Tuhannya mati, puji Tuhan bangkit lagi lalu naik, tapi habis itu dianiaya. Jadi kalau kamu beribadah nggak bisa beribadah seperti ini. Lalu bagaimana kita survive-nya itu? Nah sekarang kita lihat ya. Tadi pada waktu kita baca itu 3 perikop tadi. Ada pohon, ada buah, ya, ada murid, ada pengenalan. Dari situ kita mengerti bahwa hidup orang Kristen itu kalau dikhotbahkan Tuhan Yesus perumpamaan yang dipilih adalah pohon dengan buahnya. Ya, dan ini memang sejak dari penciptaan manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan ditaruh di Taman Eden. Ya. Dan Tuhan bilang, makanya kalau ada Kristen itu maafkan saya sok pintar, oh bener ikut Tuhan ini harusnya vegetarian, enggak, fruitarian. Karena Tuhan bilang apa? Semua pohon, semua buah, bukan pohon ya, jangan dimakan pohonnya. Semua buah ya di taman ini boleh kamu makan. Kecuali buah pohon itu katanya. Jadi fruitarian. Jadi bukan semua sayur mayur gitu bukan. Karena itu nanti memasak dengan api itu masih ke depan sana. Ya. Jadi apa yang bisa kita langsung makan? Buah. Buah langsung makan. Kamu nggak perlu pisang dimasak seperti itu. Ya durian digoreng nggak perlu. Jadi bisa langsung makan. Mengerti belum mengerti katakan amin. Nah ketika kita mengerti, maka kita kenapa dari semua perumpamaan, analogi, kemarin Tuhan kasih kita domba gembala, kenapa Tuhan memilih untuk pohon dan buahnya? Apa yang bisa kita pelajari? Nah sebelum saya masuk lebih dalam, saya mau kasih tahu karena saya rasa saya puji Tuhan sudah melayani 24 tahun apa 24 tahun ya. Dan saya puji Tuhan kalau lokal sudah kemana-mana. Saya kasih beberapa contoh perumpamaan. Ya, saya udah pernah pakai, saya pakai karena saya butuh lagi karena belum ada yang lebih bagus lainnya. Kalau kamu punya anggota keluarga yang kamu cintai itu butuh dioperasi di bedah perutnya dikarenakan tumor atau sesuatu hal, ya
Dan di dalam kota itu cuman ada 2 pilihan. Akan dioperasi oleh orang baik, tapi dia tidak pernah ambil jurusan khusus bedah. Dia hanya dokter umum saja. Atau dioperasi satunya. Yang satunya ini ateis, lulusan Jerman, jam terbang untuk bedah 20 tahun, ya, tapi dia jahat. Kenapa jahat? Dia sudah cerai 3 kali. Anak-anaknya juga enggak diurus. Kamu akan pilih orang yang kamu sayang di bedah yang mana? Yang baik, tapi enggak punya latar belakang teknik bedah yang mumpuni, ya, atau yang enggak baik, tapi ahli bedah. Sulit ya. Milih seperti ini sulit atau gampang? Halo? Gampang, karena kita butuhnya A, teladan hidup, B, imam untuk pimpin kita doa, atau C, ahli bedah. Ahli bedah, jangan sulit, jangan merasa bersalah. Amin. Ya, waduh, nanti kalau habis dibedah sembuh, tapi kena tangannya dia itu yang cerai 3 kali, nanti jangan mistis seperti itu. As that simple, kita butuhnya ahli bedah. Mengerti katakan amin? Yang masalah adalah kamu jadikan itu jadi teladan hidup. Saya juga pernah kerja di Ancol, Tuhan. Karena ini live saya nggak sampaikan masa kau waktu itu Anda juga. Ya, saya kerja di sekitar bagian HRD dan situ ada satu bank, sini ada resortnya. Ya, lalu ada percakapan seperti ini nih selama setengah tahun. Dan saya sendiri ketawa-ketawa karena itu bukan area saya. Ya, percakapannya seperti ini. Pak, si itu nggak bisa dipecat apa Pak? Gini, ya, beberapa pegawai ini ngomong sama ketua yaitu atasan kami. Jadi atasan kami sama, divisi kami beda. Loh kenapa? Itu sudah makan anak baru kali yang keempat, makan anak baru. Ya, jadi rupa-rupanya ada pegawai ini cowok, ya, dia sudah pacaran keempat kalinya dengan sekantor, searea seperti itu, ini kali yang keempat. Ya, merusak pagar ayu itu bahasa Jawa, ya, pagar ayu aja dijabuti, menimbulkan pertengkaran keluarga, pokok gak enak. Ini kok sudah dibilangi, nah ini, sudah dibilangi loh anaknya ini, karena dia itu, ya, mantan sebelumnya itu satu kantor sama anak ini, kok ya mau loh. Lalu mereka suggest, tolong dipecat Pak orang itu. Anda tahu bosnya bilang apa? Kalian bisa nutup target yang biasa dia tutup enggak? Marketing. Kalau kalian janji bisa, bulan depan kita pecat dia. Anda ngerti cerita ini? Ya. Jadi bulan ini saya minta kalian ini 4 orang loh yang minta dia dipecat. Buktikan bahwa kalian jualan lebih banyak dari dia. Nanti bulan depan saya pecat dia. Dan demikianlah sampai setengah tahun saya keluar di tempat itu dia tidak dipecat. Saya keluar sendiri karena emang ya udah. Wow. Kenapa Pak Khaled keluar? Karena dipanggil Tuhan Yesus. Dipanggil ini suruh melayani Tuhan katanya. Ya, dia nggak dipecat. Wow, apa yang bisa kita pelajari ini? Ya, kenapa? Karena pada waktu di marketplace, dia tidak mempunyai pada waktu wawancara itu, apakah kamu berjanji akan menjadi teladan hidup di kantor ini? Enggak. Ya, apakah kamu akan janji menjaga keluarga ini, keluarganya ini, dan bersumpah tidak menggoda mereka? Enggak ada klausannya itu. Anda ngerti kita hidup di hal yang seperti itu? Ini item ini bisa panjang ya. Belum lagi soal rasis, sara, perbedaan segala macam, suku, warna kulit. Memenuhi semua persyaratan untuk paskibraka hanya karena etnis tertentu cancel. Wah, jangan heran, hidup memang seperti itu. Di tengah-tengah hidup yang seperti itu saya kagum sama Tuhan kita. Kita fight-nya cara apa? Fight-nya cara apa? Ya, cara pohon. Fight cara pohon bagaimana caranya? Nomor 1,
Pernahkah kalian pohon itu berdoa, dia ditanam di mana sebagai apa? Enggak. Pohon itu seperti domba, hidupnya sepenuhnya itu tergantung yang nanam siapa. Makanya saya katakan terus menerus. Ya, kalau kamu ejek-ejekan, buli-bulian terserah, tapi jangan ejek rasis, kesukuan, sara, jangan. Ya, kecuali kalau temenmu itu kuat mentalnya. Oh, pesek. Ngesel ya kan? Oh, cedik ya kan. Oh, pendek loh, kok pendek. Saudaraku, kenapa? Karena enggak ada seorang pun dari kita di tempat ini yang lahir hasil doa. Ayo. Saya percaya Sugiharto kalau doa enggak mau, Tuhan saya pengen lahir tunarungu, please deh. Kayaknya seru deh tunarungu. Enggak mungkin kan? Ya, ini kita punya 2 ini. Ya, makanya sekarang harus diginin. Ini buat kamu supaya melihat, ya kan? Bagus ya. Itu jangan bermain game. Amin. Ya enggak ada. Apalagi Ferry gitu. Kalau Ferry diizinkan dia hasil doa, Tuhan, aku mau lahir nanti, aku makan sepuasnya, enggak pernah gendut. Dia akan ngomong gitu. Biarlah ususku 18 jari. Oh. Enggak, kita enggak ada yang lahir hasil doa. Pohon enggak seperti itu umat Tuhan. Sungguhan. Ya. Dia pohon durian itu penetapan Tuhan. Dia apokat itu penetapan Tuhan. Dia klengkeng itu penetapan Tuhan. Dan saya katakan, perumpamaan orang Kristen yang dipakai Tuhan Yesus bukan pohon hias. Enggak pernah. Enggak pernah pohon hias. Ya. Bilang kanan kirimu, bukan pohon hias. Bukan. Ya, pelayanan nyanyi bagus gitu. Wow, semua kaosnya semuanya gambar salib, Golgota, Kristen, antingnya salib, tatonya 12 rasul gitu. Wow, enggak pernah. Enggak pernah. Ya, enggak pernah. Enggak pernah pohon hias apalagi bonsai. Enggak pernah. Jadi apa yang kita pelajari supaya ini bisa menjadikan kita itu bekal di luar sana jadi berkat dan survive berkemenangan. Nomor 1, mempelajari pohon dan buahnya itu mendapatkan kata fokus. 1, 2, 3. Fokus. 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 Tuhan ngomong terus 3 ayat. 3 ayat yang kita baca dan masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi. Dan dikatakan kalau Tuhan temukan carang yang tidak berbuah, lama-lama diapain? Dipun puntesi, nggih boten pundong. Nggih, sing ngerti mek Bu Sudiwi dipuntesi iki apa ta kuwi? Dihabisin. Carangnya dipotong. Ya. Jadi kalian yang belum tambah anak lagi, kok jadi ke situ? Kalau enggak kerja kalian, wah, Alfona. Enggak umat Tuhan, ya enggak dong enggak apa-apa. Jangan kok apa tuh ben. Ya, ini intermezzo pendeta yang aneh. Jadi fokus, ada orang bilang paling penting itu akar. Amin, percaya saya. Amin. Tapi kita bukan jualan wedang uwoh atau gelang akar bahar gitu, enggak kan? Tuhan enggak pernah. Enggak pernah. Jadi kenapa kita perhatikan akar? Karena kita fokus terhadap buah. Batang itu bagus Pak, batang itu cocok Pak. Batang itu penting. Kalau batangnya enggak kokoh cepat roboh. Amin lagi. Amin. Infrastruktur itu penting. Lah tapi kita ini sekali lagi bukan bicara mengenai pohon jati. Firman Tuhan enggak pernah bilang pohon jati. Tapi pohon yang menghasilkan buah. Artinya kalau di Israel sana buah ara, buah anggur. Dan buah-buah yang lain. Kita itu tidak dipanggil ya engkau akan kujadikan pintu rumah. Tidak ada. Kamu garam dan terang. Kamu pohon yang harus menghasilkan buah. Pak, tapi proses fotosintesis gak bisa Pak kalau gak ada daun. Amin lagi. Amin. Ya, kita suka nyanyi, kita suka hadirat Tuhan, kita suka tehilah bermazmur. Yang bikin pohon itu indah rasanya apa? Daunnya bukan? Ya.
Ya, ada satu orang di Solo, saya kemarin Jiwa Baru saya tanya, kok bisa loh pindah sini dari yang besar. Kenapa? Karena ya biasanya kalau enggak karena Roh Kudus itu diajak siapa atau sudah mencapai level kedewasaan dengerin firman tertentu. Kalau enggak mesti lebih suka yang hingar-bingar. Ini saya dapat penjelasan lucu loh. Males Pak saya yang di sana itu setiap minggu disuruh seragam tapi enggak dikasih. Lalu boros tuh Pak lama-lama saya, gara-gara seragam. Disuruh seragam. Ini seragam ini merah nih coba nih lihat nih. Merahnya ini. Lah ini nih. Beda kan merahnya ini? Hah? Apa ini? Hah? Wah, gini ini bisa jadi masalah di sana. Di sini ya, walaupun dia pakai kuning tetap naik. Enggak ada yang rajam batu. Enggak ada. Loh, kan dress code-nya merah. Enggak sukanya kuning. Wah, habis perkara. Iya kan? Enggak masalah. Ya paling besoknya lagi ya kan saya akan bilang mamahnya buta warna tuh kamu. Tapi enggak masalah. Ada yang dimasalahin. Jadi harus merahnya itu yang apa? Yang 0 apa ya. Merahnya jangan salah loh ya kan. Ya, yang burgundy atau merah darah atau merah Marlboro. Merah Marlboro. Wow, luar biasa sekali. Di sini merah lah, guys. Ya, merah angpau aja ya enggak apa-apa. Saya rasa bukan itu pertandingannya, amin. Bukan itu pertandingannya. Saya suka daun, ya. By the way sekarang ada anak rohani yang suka main ke rumah saya. Khusus ngambil daun buat bikin bacang tapi. Jadi fokus dari pohon yang disampaikan Tuhan itu apa? Buah. Akar penting, batang penting, carang penting, daun penting. Tapi bukan itu visinya, purpose-nya. Tujuannya adalah apa? Buah. Buah, karena Tuhan bilang terus. Karena dari buahnya kita tahu pohonnya. Mengerti belum mengerti kata amin? Jadi gara-gara lihat pohon kehidupanmu, orang akan kenal, gara-gara tahu buah kehidupanmu, orang akan kenal pohon kehidupanmu. Dan siapa? Tuhan bilang apa? Akulah pokok anggur. Akulah pohon itu. Kamu carang dan buahnya. Mengerti katakan amin? Ya. Dan kalian yang saudaraku, waduh. Saya di Ancol waktu itu ya 4 tahun itu di HRD. Ya. Dan di HRD kita screening. Dari situ kita lihat beberapa hal. Ada orang itu yang banyak banget. Kamu keahlian apa? Oh saya bisa ini Pak, bisa ini Pak, bisa ini Pak, bisa ini Pak, bisa ini Pak. Sini portfolionya, dilihat gak ada. Berarti kamu gak pernah laku dong. Sebelumnya di perusahaan apa? Ya, saya baca, loh kok beda banget sama omongannya. Di sini dia 5 tahun ada di gudang. Tapi kalau di mulut dia bilang bagus sebagai desainer interior. Saudaraku, begitu kamu fokus buah, kita menghilangkan bagian dosa manusia yang suka apa? Omong besar. Anda ngerti sesuai dosis masing-masing, manusia yang jatuh dalam dosa itu punya basic omong besar. Kalau kamu gak suka omong besar, omong doang. Ya, apapun alasannya. Bisa gak besok gak terlambat lagi? Bisa, tinggal besok dilihat. Apakah dia omong doang atau betul-betul dia fight fokus buahnya. Saya kemana-mana. Saya reuni, saya jumpa orang. Saya bersyukur 1 bulan ini yang manggil itu adalah Presbyterian, Gereja Metodis, ada Reform Injili. Wow, saya bersyukur sekali. Ya, saya diizinkan Tuhan melayani bukan di sinode sendiri. Pak Kaleb, nanti tolong jangan kelepasan bahasa roh ya Pak ya.
Di sini kami enggak nerima bahasa roh Pak. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak masalah. Saya bisa tetap sampaikan firman Tuhan, kan yang dicari firman Tuhannya. Ya, Anda senang Bu kalau saya khotbah lebetakunit kili pikakung tepak. Radong kabeh dong. Ya kan? Ya itu baru saya ciptakan hari ini. Bahasa Afrika Utara. Ada gitu ya. Jadi gak bisa. Saya pernah dipanggil kemarin ya itu gerejanya ada kotaknya. Bapak nanti tolong kalau sudah masuk ke situ tolong jangan jalan-jalan keluar ya Pak ya. Saya sampai, kenapa kamu panggil pendeta Pantekosta Karismatik? Kamu katanya pernah lihat YouTube saya. Saya tanya loh panitia, dari mana tahu saya? Dari YouTube Bapak. Kapan saya khotbah cuman di sini? Hah? Daniel, pernah lihat Bapak di sini? Sini lagi, ya. Kesini, wah ada setromnya. Sini terus. Tapi saya tahu itu rumah mereka kan. Saya harus hormati. Gak apa-apa. Saya bilang panitia, tapi nanti selesai khotbah saya boleh pulang kan? Oh boleh Pak. Ya, jangan di situ, jangan kancing di situ. Ya kan? Ada gini, ada tutupnya. Masuk, belakang ceklek, ditutup. Wah, lalu terus juga digerendel apa, terus tinggal atasnya gitu. Loh, kan saya culik karena ke Myanmar hilang saya. Saya di situ. Saya mau ngomel, saya mau dalam khotbah mau saya masukin, saya bully, Roh Kudus bilang, jangan, sudah dikasih sesuai. Apa yang mereka butuhkan? Buah. Yang mereka butuhkan buah. Amin. Ya. Kenapa saya dipanggil? Karena katanya contoh hidupnya konkret. Bagaimana enggak konkret? Punya anak obaja? Ya. Semua teknik kalau palsu, matilah cepat saya. Yang mengerti katakan amin. Jadi mulai sekarang ya, kamu lihat. Kamu dipersulit hidupmu kelahi karena apa? Cek. Mau sama mertuamu, mau sama pasanganmu, mau sama papa mamamu, mau sama anakmu, terserah. Kamu topik kelahinya apa sih? Topik kelahinya apa? Nah, kalau sudah lebih dari 3 tahun merujuk kepada Tuhan Yesus menjadi manusia, beraktif 3,5 tahun, dilihat. Kalau 3,5 tahun masih kelahi topik yang sama, kamu gak fokus buah. Singkirkan, gitu loh. Kadang-kadang kita harus membuat perhitungan ulang. Dan mana yang harus dicoret ini? Seperti itu. Ya, ini gak ada. Saya di Jakarta, pernah, Agung juga di sana. Kita pernah kerja di broadcast design itu, ada satu kantor itu. Dan di situ banyak cewek-cewek nona-nona cantik tapi gak punya otak. Ya, otaknya terbakar untuk kecantikannya mereka itu. Dan mereka itu pengen debut jadi artis baru. Dan kadang mereka pikir saya itu bisa mengorbitkan mereka. Ya, sebagai satelit ke bulan gitu. Jadi, wah, tanya Mas Agung, di sana itu kalau mau cuci mata, bening-bening. Ngantuk, mata kuning gitu, masuk itu cuci bersih keluar putih, ya kan. Tapi bekerja di sana membuat saya sering kelahi sama istri saya. Walaupun sumpah saya nggak ngapa-ngapain, saya diapa-apain. Mereka sukanya gendong-gendong. Mas, aku, waduh, wes pokok lah. Ya kan? Lalu bajunya itu, waduh, wes pokok lah kayak gitu tuh. Saya pikir, ini kayak gini terus sih nggak asik nih. Saya harus lakukan perhitungan ulang. Ya udah saya tinggalkan ini gimana lagi. Ya, mau gimana? Saya punya mamah yang, waduh, bukan cerewet sih, ya, tapi hiperaktif. Ya kan? Gimana? Mau saya buang mamahnya atau turuti perkataannya? Saya harus perhitungan ulang kan? Ya kan? Saya tuh saya pakai cidu ember apa masuk loh saudaraku. Sungguhan. Gelas pecah. Ya, harus perhitungan ulang. Terus jalur berkat. Jalur berkat. Kamu lihat. Kamu kerja bagus enggak?
Lah kalau misalnya enggak, cari tahu. Kamu enggak tahu, sini tak kasih tahu. Dengan cepat saya bisa kasih tahu. Sungguhan. Kemarin ya saya didatengin 2 orang. Kakak adik minta kerjaan. Begitu minta pekerjaan saya bilang, ya nanti ya saya pikirkan ya. Kok di gerejamu lah banyak bos. Orang ya, kalau sudah datang ya, itu bosnya pakai H, bos. Itu wis mesti wong elek. Wis mesti wong elek itu. Ya, saya belum lihat, ini kan teman dari SD kan. Terus kita nggak ketemu, terus ketemu lagi. Jo, mbak aku dikai kerjaan Jo. Nah, gerejamu lah akeh bos. Elek mesti. Enggak mungkin tak bawa ke Daniel, ke Handoko, enggak mungkin. Paling banter tak bawa ke Omabin, mesti ben. Ben mudharo sisan. Ya kan, elek itu mesti. Belum saya cuma sini sebenarnya. Di hati gini, telepon datang. Bro, kui si Upin Ipin ke rumahmu, kamu minta kerjaan lu. Iya kan? Hoi. Ojo. Loh, saya belum apa lu beneran. Saya punya pertimbangan sendiri. Tapi teman-teman baik saya semuanya ojo, wes ojo, engkau rusak kabeh, ojo. Gonku wae sing rusak, gonmu sing rusak. Loh kamu kenapa? Dia cerita, aduh. Luar biasa, dia pegang Warmindo, tempat teman saya yang punya beberapa Warmindo, ya kan. Rame, banyak ini, gelas, kopi, piring Indomie, teman saya lewat, lega. Warungku laris, ya kan. Sore dicek, laku berapa? Oh kopi 4 gelas, Indomie cuma 6. Wong lewat rame, ternyata tahu enggak saudaraku, dia bawa Indomie sendiri. Dijual di warung itu. Dia bawa kopi saset sendiri, dijual di warung itu. Lah mau seorang cari rezeki ya enggak boleh. Wow. Temen saya mau gantung. Kok ono yo? Jo, kok ono? Kowe tak krungu wong kaya ngene ra to? Kerja ning warunge wong. Sangu Indomie dhewe, kopi saset, apa sing dodolan, njuk nggonku mek payu papat jarene. Kuwi lak yo dia sampai speechless. Gak bisa ngomong dia. Aku pengen jebleske ndasku lho, Jo. Ojo. Terus itu diulang sampai 6 kali, teman-teman kami itu. Ada yang, kasusnya. Saya sampai, hebat tenan loh ini. Akarnya kuat, batangnya kokoh. Kokoh gitu, orang duwe isin, kuandel banget, raine, mesti wis kaya meja jati wis anu. Terus janitan. Nggak ada yang mau sama dia. Sekarang sangat miskin sekali. Lah gimana? Ya, coba kamu lihat hidupmu, fokus pada buah. Firman Tuhan ajarkan kita pada waktu kita besok di marketplace, beda sekali. Pada waktu rohani, domba dan gembala. Pada waktu keluar dengan sesama, pohon yang berbuah. That simple. Sudah enggak usah aneh-aneh. Kamu macam seperti apa? Ya. Dan firman Tuhan setelah fokus buah mengenai pohon apa? Identitas. Loh. Dari situ mereka akan tahu kamu muridku katanya. Dari buah akan tahu pohonnya. Dari situ mereka akan ngerti tanpa kamu pakai baju Kristen. Ya. Glory to God. Album True Worshipper 6. Ya, True Gossiper. Wow. Sini semuanya ya salib Yerusalem. Seperti itu tembok Yeriko. Ya, juga pada waktu HRD, saya juga tanya sama teman-teman saya. Anda ngerti enggak pada waktu orang itu lamar pekerjaan, itu ada beberapa catatan kaki yang tidak disebutkan, tapi memperbesar peluang sudah sampai 50% terlebih dahulu. 1, atlet. Perusahaan suka atlet. Jadi begitu, pernah atlet. Veronica yang itu. Bukan yang itu, Mas. Pernah atlet. Iya. Sudah kenapa? Karena atlet terbiasa menempa diri. Akrab dengan disiplin.
ya, akrab dengan lebih cepat, lebih tangkas, lebih, wow harus menang apa. Mereka gak suka nih. Ya, wah atlet makan, wah rahangnya tangkas. Mas. Ya, terus by the way saya kasih supaya Anda ngerti yang mudah-mudah. Di dunia ini, we have the word pretty, ya, and then beauty. Pretty, beauty, gorgeous, outstanding. Why we need good looking? Kenapa ada good looking? Kalau Chinese itu, rupane elek neng tuapan. Ya teman, bukan tampan. Bukan. Tampan kalah sama tuapan. Muka itu elek, tapi muka bos. Dan bisa kerja, keputusannya cepat, luar biasa. Anda ngerti ini permainan seperti ini. Why good looking? Dan good looking seringnya ngalahin handsome dan beauty. Anda suka dapat cewek cantik atau cowok ganteng tapi nggak bisa apa-apa? Nah, kalau DNA-nya kayak F kemarin ya terserah kamu lah. Ya ampun teman-teman saya Mbak Lia. Teman-temanku SD, SMP, SMA sudah seumuran nih, pergi semua ke sana. Saya lihat itunya sampai nangis. Edan dhisik pirang ngene iki. Ya, sungguh pas muda temenan sama saya ndak sampai gitu. Kayaknya dia diterpa badai hidup, ndak deket sama Tuhan Yesus, jadi dianya deket sama F. Dilampiaskan semuanya, ngeri sampai nangis-nangis, sampai juga waduh dia lupa bahwa dia obesitas. Ngeri. Tapi enggak ngerti, apa semua orang kayak gitu, ganteng aja cukup. Ya, terserah kalau kamu, kalau saya sebel sih, ya ngapa-ngapain. Jadi good looking, Anda ngerti beberapa bos sekarang itu kalau lihat mau ngangkat manajer bahkan mau tiba-tiba sidak ke rumahnya. Oh iya, ya beberapa bos old school, ya itu enggak bilang gitu. Nanti saya kabari pertemuan selanjutnya, besok udah sampai di rumahmu. Maaf pak. Iya. Karena cara kamu ngatur rumahmu, itu cerminan kepemimpinanmu. Ya, makanya mama saya, bos-bos datang ke rumah. Tapi dia enggak pernah ngelamar kerjaan. Jadi dia enggak bisa dinilai. Sehingga ketika para bos lihat, Bu Bin, sarang Raja Wali. Wah, membesarkan para Raja Wali di rumahnya. Iya, ya. Beberapa, maksudnya apa? Orang leh dikenake. Yang mengerti katakan amin. Iya, good looking, atlet, ini semua dikumpulkan apa? Kesungguhan hati. 2 hari yang lalu saya diminta sama organisasi karena ada beberapa pendeta mau gabung sama kita, Rock Ministry. Ya, saya ajak, saya dudukkan, makan. Aku ini sesuatu yang enggak gampang sekali loh, sungguhan. Ya. Sebelum kita itu bertarung soal skill, belum. Tapi caramu membawa diri itu sudah 70% nabi untuk masa depanmu. Sungguhan. Ya, saya dari dulu pelajari. Saya pernah bilang kan, teman-teman saya jengkel. Jo, kok kamu tuh mangane oke, kalau oma bilang demenake. You know what does it means with demenake? Demenake itu artinya nyenengin untuk dilihat. Saya makan banyak, saya pernah cerita khotbah kan. Ada oma teman saya yang kaya itu sakit aja, enggak doyan makan, ngundang saya, gila enggak? Gue ngancani makan. Panggil Kaleb ke sini biar oma bisa makan. Padahal panganan lu enak banding oma. Karena saya dilatih yang enggak enak, ya kan? Saya makan. Teman-teman saya bilang, kok urek kalau kamu makan banyak nyenengin, tiba aku geragas. Teman saya satunya, aku yang mangan yo cepet oke kok aku geragas. Apa bedanya? Tahu enggak bedanya apa? Bukan seberapa banyak kamu makannya, tapi apa?
Caramu makan. Caramu makan. Saya banyak, tapi mungkin saya makan seperti Mercedes-Benz. Ya kan? Sembari, Oma sekarang gimana? Saya diajari oleh pengajar yang bagus. Ojo ngecap. Enggak boleh loh aku ya. Wah iso dijambak loh, sungguhan. Hah? Apa tamah? Kui. Ditutup dulu kalau makan. Telan dulu, baru bicara. Nah, teman saya, kayak makan pitik. Makanya orang bilang apa? Gragas. Saya dengan, ini pendeta loh. Ada satu, semua makanan di buffet diambil, letakkan, gak habis. Jengkel banget saya. Anda yang kenal saya mesti ngerti itu. Gak habis. Ada yang satu sini, ya kan. Itu cuman ngambil bubur sama bihun soto itu. Dari depan cuman diudak, terus ini yang bikin sakit jiwa saya ini. Ini pendeta apa ini, iya kan. Terus yang sini omongnya oke, ya sampai beberapa kali nyiprat. Wah untung saya ini dilatih dengan bagus loh, ya kan. Wah untung pakai sendok, saya sampai ini gagal kabeh iki. Sudah ngerti saya belum dengar khotbahnya. Ini cara makannya aja. Apa ini? Tapi pada waktu ini saya bilang, Pak Kaleb ada masukan buat kami. Saya bilang, tolong kamu minggir dulu. Karena yang paling mending yang ini. Ya, si Putarsoon ini tadi. Ya Pak, kamu itu ya, makan aja enggak beres. Enggak menarik kamu itu. Dia bilang, oh Pak, ya maaf Pak. Ya, saya kasih tahu ini karena saya peduli. Karaktermu paling bagus, matamu paling bagus, kamu enggak berlebihan, kamu sopan, dan saya lihat kamu tulus. Tapi kamu nyebelin, cara kerjamu tuh nyebelin. Saya langsung tahu dari kamu makan ngambil sih dari depan enggak habis, nyebelin. Diputer-puter, sertakin, kamu ngapain sih? Kamu ngerti di tempat ini, kamu makan banyak sedikit, bayarnya sama? Dia belum pernah ketemu orang kayak saya. Ya, saudaraku, Anda yang parenting apa-apa, ya kan? Adik gitu, gelas pecah, enggak apa-apa. Kamu sesuai dia akan ngebom atom ke negara Korea Utara, kamu apa? Enggak apa-apa semua enggak apa-apa. Ma, tadi itu Jerry pacaran 2, enggak apa-apa. Maafkan kalau ada nama yang sama, enggak. Anak saya Jerry enggak seperti itu Gio. Kalau Gio tuh ngincer iso 2-3, enggak pernah berani ngomong. Ya kan. Jadi kesungguhan hati 2 Tawarikh 16:9a. Sebab mata Tuhan menjelajah seluruh permukaan bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada yang bersungguh hati kepadanya. Kamu pengen hidupmu berubah, gampang. Kamu punya kesungguhan hati enggak? Aku dulu kalau dikasih modal orang tuaku kaya, kenyataannya enggak kok. Mau sampai kapan hidup seperti itu? Lihat dirimu. Kalau makan yang sungguh-sungguh. Kalau nyanyi yang sungguh-sungguh. Kalau tepuk tangan yang sungguh-sungguh. Tepuk tangan yang melempem. Kerupuk enak. Sikat gigi gak sungguh-sungguh. Still there is yellow on your teeth. Sikat gigi, mandi yang bener. Sisiran ya bener. Jambule siji gini iki. Ya, sebel aku. Cukur yang bener, cukur agung, 3 helai. Dapat leader OCD, saya tuh sakit jiwa lihat kayak gitu tuh. 3 gini, wis ra iso meeting aku. Ndak iso meeting, kuwi cukur sih kayak kuwi. Apa tuh be kamu tuh lho, mbok ndak usah kayak gini tak we. Bojomu doyan aku ora, moh. Ndak mau. Ngene kuwi anake 3 lho, seperti 3.
Identitas dari kamu, orang akan tahu kamu tuh muridnya siapa, gurunya siapa, Tuhannya siapa. Amin. Caramu kerja, caramu berkes, caramu jujur, caramu setia, kesungguhan hati, aku nggak ngerti. Tapi bahasa Inggris New King James memakai loyal. Kalau bahasa aslinya tuh Salem, ya, bukan Salim, Salem, ya, the King of Salem, itu wholeness, full heart. Tidak semua kita diundang full time, ya, tapi full heart, sungguhan gitu loh. Wah ini orang nyeneng kayak gini nih, sungguhan. Jalannya, geraknya, kalau apa. Saya rasa Anda ngerti kemarin pada waktu di gereja Presbyterian itu saya tanya akhirnya sama ketua yang besar itu, puji Tuhan yang datang 140 orang leader semua. Pak Pendeta, kalau boleh saya tanya, kok kenapa saya puji Tuhan bisa dapat kepercayaan jadi pembicara utama? Kami ada 8 orang kok Pak Kaleb yang dari luar sinode kami lihat dengan tim, ya, wow seneng loh ya rasanya gitu ya. Dari 8, the chosen one, segala kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tapi saya tanya, saya lihat, ini pembicara bagus loh nih, iya, loh ini juga loh lah ya makanya masa kami pilih yang jelek-jelek Pak. Terus saya tanya, loh Om kenapa akhirnya saya? Karena kami semua setuju. Pak Kaleb paling semangat. Apa oleh bengok-bengok ya? Sing iki ya senengane bengok-bengok iki. Ya senengane bengok-bengok iki. Saya enggak ngerti, tapi saya dinilai paling semangat. Gracias, puji Tuhan. Amin. Saya serukan kalian semuanya lah. Ya. Bersemangatlah, kesungguhan hati. Kalau sakit hati baru setengah hati. Jangan pas sakit hati mah digas, tulisi Facebook, Instagram kabeh. Aku patah hati, kambing, enggak usah. Amin. Yang terakhir, Ferry temenin, kualitas. Tolong bukakan Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Baca 1, 2, 3, karena kita ini diciptakan untuk ergon. Ya, 1, 2, 3 katakan ergon. Kualitas kerja nyata untuk pekerjaan baik. Orang kalau tanya ya, itu ya misalnya nih, rekan-rekan di kantor ini apakah Bu Dewi itu pekerja yang baik? Terus relatif Pak, relatif, baik apanya dulu, berarti belum baik. Karena baik itu adalah batasan pertama ketika kamu mencium kualitas. Jadi, enggak usah, apa diri-diri, ya kan? Ya kalau dilihat dari bobotnya ya belum baik. Enggak, pertanyaannya apakah dia pekerja yang baik atau enggak? As that simple. Mengerti katakan amin? Ya, bukan wah kalau gambarannya ya baik tapi enggak. Kalau matematika tetap EL, enggak. Baik itu ringan. Langsung bilang, makasih ya kamu baik. Gitu loh, belum nanti dulu Pak. Enggak. Makanya nanti kalau saudara baca dalam Roma 12 ayat yang ke-1 dan 2, Anda akan dikasih pekerjaan Tuhan itu apa? Baik, berkenan, sempurna. Nomor 1, sebelum yang lain, berkenan itu nanti spesifik tuh. Tapi paling depan apa? Baik. Ya, nanti Anda main ke kampung saya. Ya, RW 7, RT 8. Tirto Martani. Gampang tanya, jangan tanya Pak Kaleb, gak ada yang kenal. Pak Hover apalagi, Pak Toro. Ya, Pak Toro itu baik gak?
Gimana ya, doakan saya, berarti pendetamu elek. Belum baik. Gampang, ya. Kalau kamu kerja, orang kantormu bilang apa? Kamu memang pekerja yang bagus atau apa? Kualitas. Saya pernah sampaikan ilustrasi ini, tapi saya belum dapat yang lebih bagus. Semoga yang sudah pernah dengar lebih khatam, yang belum, nah ini untuk pembelajaran buat kamu. Saya dulu sering diajak papa mama saya ke pasar Beringharjo, mereka bisnisnya di sana. Dan saya lihat ada kalau pas buah ya, bagian buah-buah itu nyenengin sekali. Ada dua tipe cara menjual buah. Yang pertama adalah ya, ayo Pak, Bu, beli Pak. Ya, mangga dari Hong Kong. Tuan Celin, Gongli, makan ini ya kan. Wah, beli sekilo free 2 kilo. Wah, tambah curiga toh. Beli sekilo free 2 kilo. Tapi dia akan jualan pakai apa? Mulutnya. Tapi ada jenis yang kedua. Dia akan kupas mangganya tuh. Sini, ya boleh nyoba sini. Tapi enggak beli, enggak apa-apa. Ini. Oh, kamu lihat itu dikupas mangganya. Orange-nya berpadu dengan kuning. Masih ada semburat hijau tipis sekali. Seger. Wow. Baru dikupas gitu, baunya langsung kena ke kelenjar ludahmu, telegu, potong sama dia. Monggo masuk, lumer di lidahmu, membasahi langit-langit. Madunya kerasa, manisnya, diabetesnya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Wow. Beli boleh, enggak apa-apa. Gimana? Enak enggak mangganya? Enak sekali. Wah. Ya. Saudaraku, kamu mau jualan pakai apa? Pakai mulutmu? Aku ini orang baik loh. Aku ini iso semua nih. Aku ini pinter kerja. Kalian mau gitu terus? Hah? Itu sing payu pasti yang ngelarisi keluarga sendiri. Awalnya. Sampai akhirnya keluarga sendiri. Gak pakai kamu kan. Habis itu teman-temanmu yang baik, mereka sungkan. Ya udah deh, tak larisi kamu. Habis itu enggak kan. Kamu pikir bisnis cara gitu bisa terus sampai lah? Enggak bisa. Enggak bisa. Saya sudah ketemu punya banyak teman yang hidupnya percuma tak berguna. Hidupnya kayak gitu terus sampai akhirnya enggak laku. Apa-apa enggak laku. Akhirnya menjadi pengemis modern. Ya. Senin di rumahnya Andi, Selasa main ke rumah Joko, Rabu main ke rumah Alfon, Kamis ke rumahnya Pak Ijo. Terus digilir terus aku konco-konco. Aku nunut madang yo. Lawuhmu sih oke tak bungkus oleh ora. Aduh. Tapi saya juga enggak pernah tolak. Cuman saya enggak mau hidup cara seperti itu. Mengerti katakan amin? Kita diciptakan untuk pekerjaan baik. Jadi kalau kamu kerja harus yang baik. Sampai muncul kualitas. Kalau kamu masak jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Tapi kalau kamu masak sampai titik tertentu, kalau saking enaknya, itu akan keluar naturally, genuine. Mah, enak ini mah. Ini enak mah. Anda ngerti tidak? Kami berproses. Anak kandung, mama kandung. Dulu, sebelum Tyrannosaurus punah. Enak ra? Enak rako? Kita punya jawaban gimana? Tanyanya gitu masih pegang pisau lagi. Enak lah, enak mah. Wani we ngomong ra enak. Lu iya kan? Ingat gak ada adik waktu itu? Tapi beliau tuh diurapi Tuhan, beroleh hidayah, Roh Kudus bekerja. Aku saiki nek masak doa. Masak we doa. Tapi hasilnya makin enak mah. Tenane. Ini malah tenane. Beda cara mainnya. Beda.
beneran poko, tenan nek mah. Enak tenan nek mah. Mama iso buka restoran, rupamu lho. Mbokku nek dilem ngono kuwi salting. Ya Pak ya. Bikin salting lagi Pak. Iya. Gak bisa kok flat-flat, gak mungkin. Kamu kalau urusan dengan kualitas gak mungkin flat-flat. Gak mungkin. Yang mengerti katakan amin. Ya Pak, saya tuh dandan sudah 2 jam kok suami saya kok diem aja ya Pak. Ya suamimu suruh konseling sama saya. Ya. Nah, tapi saya lihat dandanmu 2 jam tuh kayak apa. Ya kan, nah, ternyata kayak ondel-ondel. Pilihannya diem dari bawah, ya kan. Wah, waduh sopo iki, ya kan. Nah, tapi kalau memang sudah kesungguhan hati dan memang layernya itu pas, memang cantik dan suamimu tetap diem, ya udah sini tak konselingi. Ya. Nah, tapi kalau cara dandanmu itu adalah jenis tipe horor, ya mungkin kamu punya suami yang baik, pilih diem daripada ngomong yang sejujurnya. Ya, mari bangkit berdiri.